Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini akan kita ambil dari firman Allah dalam Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 35. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Kiranya berkat-Mu selalu ada pada kita semua ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami ya Bapa. Terangilah jiwa kami, sehingga firman-Mu dapat menyinari hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 35, tidak akan saya baca secara keseluruhan. Saya hanya bacakan ayat yang ke-29 sampai dengan 32. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini kami beri tema keselamatan. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu tentu sudah melihat atau menonton program TV nasional yang menyiarkan program bedah rumah. Disajikan sebuah keluarga yang menempati sebuah rumah yang sangat sederhana. Mungkin rumah itu tidak layak untuk dihuni karena dindingnya yang sudah berlubang-lubang, bahkan atapnya kalau hujan tiris atau bocor. Kehidupan keluarga yang sangat menderita. Tapi mereka tabah. Mereka tetap giat untuk bekerja, menghidupi keluarga mereka. Bapak Ibu, mereka tetap penuh harapan bahwa suatu saat pasti kebaikan akan ada dalam kehidupan mereka. Ternyata harapan mereka tidak sia-sia. Ketiga, seorang tim dari bedah rumah datang ke rumahnya dan mengadakan wawancara kepada si pemilik rumah, yang akhirnya menemui kesepakatan untuk membedah rumah mereka. Walaupun dengan berat, mereka melepaskan rumah mereka yang lama untuk dihancurkan dan dibangun kembali menjadi tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
mereka, keluarga itu, tidak menyangka sama sekali bahwa mereka akan mendapat kebahagiaan yang telah lama mereka dambakan. Betapa bahagianya mereka, betapa terharunya mereka ketika mereka melihat rumah baru yang begitu indah dan serba lengkap, perlengkapan yang ada di dalamnya. Mereka bersyukur, mereka berterima kasih bahwa Tuhan telah mendengarkan doanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa tadi merupakan suatu peristiwa yang sangat langka, yang mungkin tidak direncanakan, tapi menjadi dambaan dari setiap keluarga, di setiap orang yang menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan yang kita baca tadi, kita dengarkan tadi, dari Lukas 2 ayat yang 25 sampai dengan 35, di mana Simeon, seorang yang sangat saleh dan benar, yang menantikan penghiburan akan kedatangan Sang Mesias. Bahkan dalam firman, dia tidak akan meninggalkan dunia atau mati sebelum ia melihat Sang Mesias datang. Ternyata Bapak Ibu, penantian Simeon tidaklah sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah rencana Allah yang menunjukkan cara terbaik untuk hidup. Allah menciptakan ketegangan di perjanjian lama. Lalu pada saat yang ditentukan, terjadilah suatu mukjizat yang besar, yaitu kedatangan Yesus. Ketika Simeon melihatnya, lalu ia berseru, "Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu," yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-30 sampai dengan 32. Bapak Ibu, marilah kita juga menjadi bagian dari kedatangan Yesus. Kita menjadi mengikuti teladan dari Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita cerminkan dalam kita bermasyarakat teladan yang telah Yesus berikan kepada kita, sehingga apa yang telah direncanakan bisa terwujud. Semuanya bisa terwujud menjadi hal yang membawa kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, marilah kita mengikuti dan meladani Yesus. Ya Tuhan, kirimkanlah roh-Mu di atasku ya Tuhan. Tunjukkanlah kebenaran firman-Mu yang tersembunyi, dan di dalam penyingkapan kitab-Mu, aku melihat-Mu, melihat kebenaran-Mu. Amin.
Demikianlah Bapak Ibu renungan pada pagi ini. Kiranya 10 menit ini bisa menjadikan hati kita lebih tenang dan lebih bersinar dan lebih mencerminkan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.